Seperti ayat Allah yang dibaca tadi, Subhanalladzi asra bi abdihi. Sungguh hebat Allah. Tuh arti subhanalladzi itu artinya apa? Sungguh hebat, sungguh maha dahsyat Allah, sungguh maha suci. Hebat mana surah Al-Ikhlas 3 kali dengan nyanyi dangdut 7 album. Pak Kades nyanyi dangdut 7 album tidak ada pahalanya. Kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya khatam Al-Quran. Siapa yang bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 malam? Walaupun bisa sulit, tapi subhanallah, baginda Nabi mengatakan 1 kali saja sepertiga Al-Quran pahalanya. Ya, kalau dibaca 3 kali semuanya. Makanya ibu-ibu, ada beberapa sahabat senang baca surah Al-Ikhlas. Istri Nabi yang bernama Sayyidah Aisyah pernah didengar oleh seorang sahabat ketika melintas rumah Sayyidah Aisyah dan juga rumah Rasulullah. Ketika dia melintas, Sayyidah Aisyah lagi baca surah Al-Ikhlas. Balik, beliau masih ngulang surah Al-Ikhlas. Itu saking cintanya surah Al-Ikhlas. Bahkan ada sahabat Nabi kalau jadi imam setelah surah Al-Fatihah, sebelum surat apapun surah Al-Ikhlas. Sampai ada sahabat yang bertanya, kamu telah melakukan apa yang Rasulullah tidak pernah lakukan. Kalau coro wong sekarang itu bid'ah. Ya, kamu ini melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasul. Lalu diajak kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, ente kenapa membaca surah Al-Ikhlas? Karena saya cinta ya Rasulullah. Tuh. Ya. C. 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 Tidak bisa. C. 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 Lanjut ibu-ibu. Untung saya punya asisten yang cantik ini ya. Kalau ndak repot saya. Ibu-ibu, makanya jangan males-males baca surah Al-Ikhlas. Ditambah lagi kalau ibu-ibu sholawatan. Ini kita bersyukur punya tim hadrah yang semangat ngajak kita sholawat. Tadi saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu ketika sholawatan pada meneng, ya. Padahal orang yang bersolawat kepada Nabi itu mendapatkan rahmat dari Allah sebanyak 10 kali. Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, jangankan 10 rahmat, 1 rahmat saja kalau Allah berikan kepada hamba itu lebih baik daripada dunia seisinya. Tuh, maka yang tadi sholawatan, ya, itu dapat rahmat dari Allah walaupun duduk. Lagunya enak, dapat pahalanya, betul. Sekarang kita sama-sama sholawat. Mau ibu-ibu? Sholawat yang masyhur, sholawat punya orang Indonesia.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah ala yasin ala yasin. Lantunannya enak, pahalanya dapat. Betul ya Bu-ibu? Dan bapak-bapak, kalau punya istri senang selawatan, pasti senang, bangga. Kenapa? Walaupun marah istrinya selawatan. Salatullah. Nggak pakai lagu-lagu yang lain, apalagi lagu tak jelas. Ya mekodaci, ya mekodaci, Bang Memet pakai dasi. Ini anak-anak ini pada hafal. Bapak-bapak bukan dak hafal, jaim sok dak hafal. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, orang tuh kalau ada ilmunya dari pagi sampai sore isinya rahmat Allah. Coba ibu-ibu, ini saya ceramah sampai jam berapa nih kira-kira? Baiklah, tap Tanjung Atap sebelah Ulu Tanjung Batu, dengarkan dan duduk dengan mantap. Dengan mantap, insya Allah ceramah saya sampai jam 1. Setuju? Saya tidak setuju. Saya ceramah tidak bisa sambil makan. Ibu-ibu enak-enak kelakop, ya. Apalagi ibu-ibu belum dipersilahkan, isi kardusnya sudah habis. Tapi belum saya ceramah, yang selonjoran sudah banyak. Ya. Ini baru pembukaan, Pak. Ya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Isra dan Mi'raj ini akan dibilang hebat, akan dianggap kagum, akan dianggap sesuatu hal yang di luar logika bagi orang yang tidak beriman. Kalau bagi orang yang beriman, Isra dan Mi'raj ini biasa. Allah menciptakan langit dan bumi lebih hebat daripada Isra dan Mi'raj. Allah menciptakan malaikat Jibril lebih hebat daripada Isra dan ini ibu-ibu tengok mic wireless yang tidak ada kabelnya. Dulu pada zamannya pasti bapak-bapak aneh, kok iso mic orono kabel. Betul? Ternyata mic zaman sekarang pun Isra dan Mi'raj.
ada perjalanannya tanpa kabel. Jangankan yang tidak pakai kabel, telepon zaman dulu yang ada kabelnya bikin orang kagum. Ini memang terkadang poligami harus terjadi. Karena kalau baru satu mic belum mantap, ibu, harus dua. Setuju Pak Kades? Oh, karepanmu. Ya. Baik. Walaupun enak. Cek satu. Betul. Walaupun mic dua enak, megangnya pegel, ibu-ibu. Jadi bapak-bapak, walaupun istri dua enak, nyekelnya pegel. Ya. Saya tadi mau ceramah apa jadi lupa ya. Mic bukan mic, Isra Mi'raj. Mic lagi. Isra dan Mi'raj ini kalau bagi orang yang beriman biasa. Ya. Allah menciptakan waktu, Allah menciptakan alam seisinya, Allah menciptakan manusia. Ini lebih hebat daripada sekedar peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa saya bilang orang beriman? Karena Isra dan Mi'raj ini sejatinya kembali kepada Allah, bukan kepada baginda Nabi Muhammad. Seperti ayat Allah yang dibaca tadi, Subhanalladzi asra bi abdihi. Sungguh hebat Allah. Tuh arti subhanalladzi itu artinya apa? Sungguh hebat, sungguh maha dahsyat Allah, sungguh maha suci Allah, sungguh maha tinggi Allah, sungguh maha kuasa Allah. Kenapa? Asra ini pakai fiil yang berartikan ta'addi. Kalau sara yasra atau sara yasri itu maknanya berjalan. Tapi kalau asra yusri maknanya memperjalankan. Atau sariya yasra berjalan, sedangkan asra yusri maknanya apa? Memperjalankan. Sudah berartikan ta'addi. Siapa yang memperjalankan? Fa'ilnya dengan dhamir ghaib, huwa kembali kepada Allah subhanahu. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah, maha hebat Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa hambanya di sini ibu-ibu? Nabi kita Muhammad. Bukan Nabi jalan sendiri, bukan Nabi pengen berangkat sendiri, Nabi dijemput. Siapa yang menjemputnya ibu-ibu? Yang menjemputnya 3 malaikat. Siapa 3 malaikat ini Pak Kades? Cengar-cengir Pak Kades. Ya. Biar Pak Kades biar tahu. Kalau ibu-ibu tahu insya Allah. Bu, orang yang dijemput tuh hebat gak kira-kira? Hebat. Ibu-ibu kalau dijemput suaminya seneng gak? A jemput A. Ya. Itu bapak-bapak. Waktu bapak jemput, makanya orang yang dijemput malaikat Israel tuh hebat. Pak Kades kamu dijemput. Minta maaf Pak Kades ya. Hah? Ibu 3 malaikat yang jemput. Siapa yang jemput? Pemimpin para malaikat. Siapa? Malaikat Jibril. Yang kedua siapa? Mikail. Yang ketiga siapa? Mati kalau Israel yang jemput. Di dalam kitab Dardir, di dalam kitab Qissatul Isra wal Mi'raj yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi
bin Abbas Al-Maliki Al-Makki tidak disebutkan siapa malaikat yang ketiga, disebutkan malakun akhar, malaikat yang lain. Ya, tidak disebut. Ibu-ibu tadi dari mana itu Israel tadi? Ngetoknya ngarang-ngarang aja mau ya. Nebak-nebak berhadiah. Ya, 3 malaikat. Ya, 3 malaikat menjemput baginda Nabi kita Muhammad. Dijemput, bukan Nabi jalan sendiri. Kenapa? Karena kalau di akal logika manusia, kebiasaan manusia, mana mungkin Nabi menembus sebuah ruang waktu, Nabi menembus sebuah tempat yang harus ditempuh dengan waktu yang lama. Tapi bagi Abu Bakar, bagi Sayyidina Abu Bakar, hal ini tidak mustahil. Apa sebab? Karena yang memperjalankannya siapa? Yang memperjalankannya Allah. Tuh, Bu, saya mau sedikit cerita tentang apa yang ditulis dalam kitab Al-Hasunul Hamidiyah. Dalam kitab apa tadi? Al-Hasunul Hamidiyah. Ini bukan mau menyombongkan diri, ibu-ibu. Ceramah ini saya bukan ngambek-ngambek dari YouTube, bukan ngambek-ngambek dari lembaran-lembaran. Memang kita ngaji mulai dari kecil, kami ngaji sama ayahanda saya Kiai Haji Saiful Hadi Ma'afi BA. Berangkat mondok di pesantren Darul Qolam, pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Kemudian diganti dengan kiainya Kiai Haji Ahmad Syahiduddin. Kemudian saya lanjut belajar di Cirebon bersama Habib Migdad Baharun. Dari sana saya berangkat ke Yaman, di kota Tarim, di Hadramaut. Saya belajar di Jamiatul Ahqaf. Guru kami adalah Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Kami juga istifadah dengan guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kami juga ngaji dengan guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Kami juga ngaji mengambil ijazah wirid Amalul Yaum wa Lailah dari guru kami Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Kami juga ngaji istifadah dari guru kami Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Hafidh. Hafal nama-nama tadi, Bu? Ya. Karena mohon maaf Pak, banyak orang sekarang baru tengok tulisan, baru buka YouTube, sudah fatwa kemana-mana. Ya, doa bersama bid'ah, tahlilan, maulidan, main HP, nonton TV, tidak. Nonton sinetron layangan putus. Saya ini Pak Bu tidak nonton, cuma melihat saja. Ya. Maklum nemenin istri. It's my dream. Ini senangannya ibu-ibu Pak. Kadang-kadang habis nonton sinetron, bapaknya pulang dari masjid, kebetulan yang ditonton film tentang laki-laki selingkuh. Suaminya pulang, baru buka pintu, langsung teriak, semua laki-laki sama. Ya. Ustadz Rusli bingung, Pak Rusli bingung. Loh, salah saya apa? Sudahlah, jangan banyak omong, sama saja. Inilah akibat nonton sinetron kebanyakan. Baik, kembali ke kitab Al-Hasunul Hamidiyah. Ibu-ibu, bapak-bapak, banyak sesuatu yang hebat karena sering dilihat terlihat biasa saja. Banyak sesuatu yang hebat karena sering dilihat dianggap biasa saja. Apa contohnya? Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Karena setiap hari dilihat biasa saja.
Padahal matahari terbit di timur, tenggelam di barat, itu luar biasa. Kenapa ibu-ibu? Sampai sekarang belum ada orang yang mampu merubahnya. Fir'aun, saya tidak berani nyegak-nyegak ini, karena kalau nyegak-nyegak mati ya. Fir'aun pernah ditantang oleh Nabi Musa karena Fir'aun ngaku menjadi Tuhan. Jadi nggak marem bu ceramahnya. Ya. Fir'aun pernah ngaku jadi Tuhan di hadapan Nabi Musa. Dia ambil 2 orang laki-laki, satu dibunuhnya, yang satu dibiarkannya hidup. Lalu dia bilang kepada Musa, "Hei Musa, lihat saya Tuhan, bisa mematikan dan bisa membiarkan orang hidup." Ya. Lalu Nabi Musa dikasih wahyu oleh Allah. Coba kalau memang Fir'aun Tuhan, bisakah dia merubah matahari terbit dari barat, tenggelam di timur? Disampaikan Nabi Musa, "Hei Fir'aun, kalau memang membunuh dan menghidupkan orang bukti kamu sebagai Tuhan, sekarang saya minta satu bukti lagi." Apa? Pindahkan, terbitkan matahari dari barat, tenggelamkan di timur. Fir'aun plonga-plongo. Fir'aun plonga-plongo. Tidak bisa apa-apa. Tuh, cuma matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, karena sudah setiap hari kita lihat, jadinya biasa. Yang kedua, contohnya apa? Ibu-ibu hamil. Ibu hamil tuh luar biasa. Cuma bendino kita nengok ibu hamil, jadinya biasa. Padahal ibu hamil itu luar biasa. Tuh, Pak Rusli anaknya cuma 1, biasa. Pak Kades 4, luar biasa. Pak Selamat berapa? Iya, berapa anaknya? 3, setengah biasa. Ya, orang dulu punya anak 11, biasa. Sekarang 4 aja, wah kayak temen. Tapi kelihatan dari wajah Pak Gades nih geragas. Sudah. Ya, Bu Ibu, nih perempuan hamil luar biasa, tapi karena kita sering lihat jadinya biasa. Buktinya berapa banyak orang yang menikah 7 tahun, 8 tahun sampai sekarang belum tapi ada yang lebih luar biasa, belum nikah sudah. Tapi itu bukan orang-orang sini, bukan. Tempat kami di sana air putih. Kalau di sini insya Allah tidak ada bedanya. Nih, saya mau menunjukkan apa yang sering kita lihat sebenarnya itu lebih hebat daripada Isra dan Mi'raj. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj, ibu-ibu, nanti akan saya sebut di mana luar biasanya. Kalau mau menunjukkan hebatnya Allah, banyak sebelum Isra dan Mi'raj itu sendiri Allah telah menunjukkan kehebatannya. Nih, ayat Allah kita baca sama-sama. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Mbok ya dijawab Allah. Oh ya Allah, medit. Wes tak ulangi.
Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Allah, terpaksa. Oke, kami telah ciptakan manusia dengan susunan yang paling mantap. Ahsani taqwim. Taqwim itu apa? Takaran, perhitungan, susunan, tatanan yang sudah paling bagus. Coba ibu-ibu dibandingkan dengan binatang yang lain. Jari kita 5, semuanya jarinya tidak sama, ukurannya masing-masing. Coba kalau jari kita panjangnya sama, lucu ya. Wajah kita ini coba lihat, matanya yang indah, hidungnya yang bagus, mulutnya yang tertata rapi. Coba ibu-ibu lihat tuh, mulut kuda segede begitu. Kuping kita ini indah di samping. Kenapa? Kalau berbisik enak. Coba ibu-ibu kalau berbisik dengan suaminya enak, suaminya bilang apa? Apa? Nah. Coba kalau ini telinga di kening. Coba kalau telinga di kening, apa? Sudah ditakar oleh Allah. Lihat pipi kita ini pipi untuk nutupin kekosongan daging di antara rahang dengan rahang. Coba kalau tidak ada pipi, ibu-ibu tidak bisa senyum. Lihat tuh tengkorak. Ahsani taqwim. Ibu-ibu, coba bapak-bapak pegang hidungnya tuh. Allah letakkan lobangnya di bawah, lobang hidung di bawah. Coba kalau diputar ke atas, kalau lagi pilek kayak apa? Ibu mau buang ingus nih, terbang dia, sep. Lebih repot kalau lagi hujan. Luar biasa. Coba ibu jalan, kaki sudah otomatis. Kalau kaki kanan yang maju, tangan kiri yang mengimbangkan. Kalau kaki kiri yang maju, kaki kanan yang bikin imbang. Luar biasa. Coba kalau bareng-bareng. Laqad khalaqanal insana fi. Saya kepengen menjelaskan isi kitab Al-Hasunul Hamidiyah sebelum saya masuk ke Isra dan Mi'raj. Kenapa? Kalau kita lihat Isra dan Mi'raj dengan iman, walaupun di luar pandangan manusia, walaupun di luar kebiasaan manusia, bagi Allah itu mudah. Sekedar menerbangkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, bagi Allah mudah. Tapi kalau bagi Nabi Muhammad tidak mungkin. Betul ibu-ibu? Makanya saya ingin mengajak dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, apapun yang terjadi di muka bumi ini, Allah lah yang perlu kita imani. Ngomong-ngomong masalah hidung, tadi saya lihat ibu-ibu ada yang masang apa namanya ini, fresh care di sini. Coba kalau hidungnya di atas, masang di atas, gak weh. Ya, tapi kalau di bawah enak. Bayangin bu, kalau nyoloknya di atas, kayak busi motor. Contolan kacamata ibu tuh, bapak-bapak. Nih, semuanya biasa. Pak, mata kita bisa melihat. Ini luar biasa dah. Siapa yang menciptakannya? Allah. Jantung kita yang berdetak dan tidak berhenti sedetik pun, siapa yang menciptakannya? Allah. Tapi kita tidak sadar kalau ini semua Allah. Kita merasa ini jantung saya. Kalau memang itu jantung ibu, kenapa ketika dia sakit ibu tidak bisa berbuat apa-apa? Kalau memang jantung ini punya bapak, kenapa waktu dia sakit bapak harus minum obat? Mestinya kalau itu punya bapak, bapak bisa ngatur. Tuh, bapak-bapak ini seperti saya yang sudah pakai kacamata ini. Kalau memang mata ini milik kita,
Mestinya kita bisa ngatur, seperti kita ngatur volume mixer. Tapi ternyata kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Coba lihat ibu mulut kita ini. Ini sudah diletakkan oleh Allah antara hidung dengan mulut. Kalau kita makan jeruk, baunya kecium, manisnya terasa. Betul? Mohon maaf, bukan saya mau ngomong jorok. Coba kalau hidung diganti dengan buntut. Atau mulut dipindah posisi. Kentut, ya Rabbana ya Karim ya Allah. Orang sudah posisinya saja buang angin masih kecium baunya. Apalagi pas berhadapan. Ya Saman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makanya Bu, memang mengaji seperti saya ini seperti halnya remeh. Saya ketika membaca kitab Al-Hasunul Hamidiyah, langsung saya takjub. Oh ya Allah, ternyata yang kita nilai biasa-biasa itu karena sering kita lihat, padahal itu luar biasa. Coba lihat tanaman yang tumbuh. Waktu Bapak nanam, ada nggak Bapak nengoknya dari nanam sampai dia tumbuh? Tidak ada. Baca surah Al-Waqi'ah. Afara'aitum ma tahrusun. Tidakkah kau lihat? Oh ya, jawab dulu Bu ya. Ya. Tidakkah engkau lihat apa yang kau tanam? Atazraunahu am nahnu zari'un. Kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Tuh padi yang Bapak tanam, Bapak cuma nyelup-nyelupnya aja itu. Celap celup, celap celup, celap celup, celap celup. Habis nanam, Bapak tinggal makan. Tunggu nanti berapa bulan Bu panen Bu? Biasanya berapa? 3 Pak ya? 3 bulan ditunggu, tinggal nunggu panen. Dirawat, rumput-rumput yang ada di sekitar dicabut untuk menambah dia cepat, dikasih apa namanya? Pupuk, dijaga dari hama, disemprot hama-hamanya. Tugas kita cuma itu. Padahal yang menanamkannya siapa? Allah. Allah telah tugaskan malaikat yang lain untuk mengawasinya. Coba kalau Bapak habis nanam disuruh ngawasi siang dan malam. Gempor Pak. Ibu-ibu ketika mengandung bayinya, Allah yang memprosesnya. Per 40 hari berproses. Sampai 40 hari, 3 kali 40 hari Allah tiupkan apa? Ruh di dalamnya. Padahal Bapak sama seperti padi tadi, cuma celap-celup. Aduh, ini saya kok jadi ngomongnya begini ya. Ya. Anak-anak sudah pada tepar ibu-ibu. Nih mereka ini luar biasa, tumbuh Allah yang menumbuhkannya. Ya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Isra dan Mi'raj ini bagi Allah biasa, tapi bagi manusia memang luar biasa. Luar biasa ini di dalam Islam Pak Rusli namanya khariqul adah. Khariqul adah itu ada 3. Pertama, mukjizat. Apa ibu-ibu? Mukjizat ini sesuatu hal yang terjadi di luar kebiasaan manusia dan jatuh pada tangan Nabi, itu namanya mukjizat. Kalau jatuh di tangan para wali, itu namanya apa? Karomah. Kalau bahasa kitanya keramat. Tapi kalau ditanya di tangan orang-orang yang maksiat di jalan Allah, menyembah selain Allah, itu namanya istidraj. Contoh, kalau ada orang yang menyembah pohon, ada orang yang menyembah jin, menyembah patung, kemudian bisa menyembuhkan orang dari penyakitnya, itu bukan karomah, itu bukan mukjizat, tapi apa namanya? Istidraj. Sama seperti ini, Ustaz, saya ini kan tidak sholat,
tapi saya kok kaya, rumah gede, ya, mobil mewah, kebun akeh, padahal saya tidak sholat. Ibu tinggal jawab, istidraj. Ini mohon maaf Pak Kades, kalau Pak Kades ngomong, saya, ini contoh aja Pak Kades, saya tidak sholat kok jadi Kades, istidraj. Contoh, tapi saya lihat dari wajah Pak Kades ahlus sholat. Bahkan hebatnya Pak Kades nih, belum waktunya sudah sholat. Bercanda Pak Kades, bercanda. Saya khawatir Bu, balik dari ini diadang saya. Memang bapak-bapak ini resiko penceramah ini resiko. Ya. Ini kenapa saya sambil bawa bercanda, supaya ilmu yang disampaikan tentang Isra Mi'raj ini kan berat ilmu ini. Tapi diajak santai begini mudah-mudahan bisa dipahami dengan ringan. Betul ibu-ibu? Ya. Isra Mi'raj itu perjalanannya dari habis Isya sampai subuh. Lah saya disuruh cerita cuma 1 jam. Wong perjalanannya saja dari habis Isya sampai subuh. Mestinya ngaji Isra Mi'raj ini dari habis Isya sampai mampus. Makanya saya ngambilnya simple. Maka ibu-ibu nih, sesuatu hal yang di luar kebiasaan tadi ada berapa? 3. Yang pertama apa? Mukjizat. Itu apa? Jatuh pada siapa? Para nabi dan rasul. Nabi Musa bisa membelah lautan. Bagi orang itu aneh, tapi bagi Allah biasa. Wong Allah kok yang membelahnya. Nabi Musa tuh cuma melakukan syariatnya saja. Ya. Nabi Daud bisa menggenggam besi dengan telapak tangan. Lupa saya. Ya. Wa alanna Daud al-hadid. Kami lembutkan bagi Nabi Daud itu apa? Besi. Mudah kok. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Ya. Nabi Isa, makanan habis bisa diisi lagi. Itu Nabi Isa, mukjizatnya. Makanya ibu-ibu jangan heran ada orang yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, mengatakan kami wajar menuhankan Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Saya belum pernah dengar Nabi Muhammad bisa menghidupkan orang mati. Lalu hal ini disampaikan sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani, pernahkah Nabi Muhammad menghidupkan orang mati? Syekh Abdul Qadir Jailani jawab, tak perlu Nabi Muhammad menghidupkan orang mati. Nih, Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan orang mati. Kaget deh. Habis itu Syekh Abdul Qadir Jailani dredeg. Piye carane? Piye carane coba? Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tahu konsepnya adalah minta sama Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, cari kuburan yang paling tua. Dicari kuburan yang paling tua, ketemu. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, menangis untuk menunjukkan kebenaran Allah. Berdiri hidup, berproses berdiri, orang yang dalam kubur tadi bangun mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian mati lagi. Rombongan yang menantang tadi ada yang beriman, ada yang tetap tidak beriman. Sama seperti Abu Jahal. Ibu-ibu, pengen saya ceritakan tentang Abu Jahal? Kok lesu nian? Sudah jam 10 ya. Lanjut ya ibu-ibu. Saya tadi mulai baru dari jam setengah 10 ya Pak ya. Ya minimal setengah jam lagi, setuju? Saya persingkat, tidak usah khawatir, tidak sampai subuh kita. Ya.
Masalahnya air minum saya masih di Masjidil Aqsa. Sini Masjidil Haram, di situ Masjidil Aqsa. Tolong di Isra dan Mi'rajkan Pak Rusli. Ya. Mari kita saksikan bersama peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Dari tempat Pak Rusli menuju meja saya ke sini. Ya. Minta maaf Pak Rusli. Ya. Masya Allah. Ya. Saya minum dulu Bu ya. Minum ini bagi ibu-ibu biasa. Bagi Allah biasa, bagi kita luar biasa. Cara minum Rasulullah pertama bismillahirrahmanirrahim. Contoh nih, bismillahirrahmanirrahim. Minuman pertama harus agak banyak. Lalu setelah minum baca alhamdulillah. Minum yang kedua bismillah lagi. Ini contoh, saya contohkan minumnya Rasulullah. Minum bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua agak sedikit. Baca alhamdulillah. Baru yang ketiga dihabiskan. Bismillah. Alhamdulillah. Baru yang keempat itu namanya kehausan. Ya. Baik. Ibu-ibu, lanjut ya. Abu Jahal itu juga sering ngaji sama Nabi. Tapi beda niat. Kalau Abu Jahal hadir ngaji itu cari kelemahan. Maka kalau ada yang hadir ke sini duduk pengen lihat kelemahan, itu keponakan Abu Jahal. Karena hadir Pak Kades bukan untuk ngaji. Ya. Makanya Pak Kades kalau hadir pengajian niatnya jangan karena mau nyalon lagi. Kalau enggak sama kayak Abu Jahal tadi. Ya, ayo Pak Kades, aku dihajar terus. Ya. Ini bukan cuma untuk Pak Kades saja. Siapapun yang niatnya bukan karena untuk ngaji, bukan karena untuk Allah, persis seperti Abu Jahal. Apalagi hadir cuma pengen dapat snack tok. Itu bukan Abu Jahal, Abu Gragas namanya.